mungkin terkait dengan hasil kegiatan tadi. Yang pertama yaitu bagaimana peran TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan bagi pelaku UMKM atau bagi masyarakat. Baik, jadi sesuai dengan namanya, TPAKD adalah tim percepatan akses keuangan daerah yang merupakan tim yang dibentuk dengan OJK dalam beberapa stakeholder dalamnya termasuk pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Dalam membantu memajukan UMKM itu sendiri, OJK beserta dengan stakeholder berusaha untuk melakukan pembinaan yang kita sebut sebagai inkubasi UMKM. Dalam inkubasi UMKM ini kita akan bina UMKM unggulan dan berpotensial yang disarankan oleh tim TPAKD itu tersendiri atau dengan oleh perbankan yang kemudian akan dibina dari awal dari proses prototipe hingga mereka dapat berpotensi ekspor. Jadi maksudnya dari awal ini bagaimana kita akan membentuk mereka, mengajarkan mereka tentang apa itu manajemen keuangan, apa itu laporan keuangan, bagaimana mendesain produk, bagaimana menaikkan kualitas produk mereka, bagaimana membentuk share of market dan lain sebagainya, agar kedepannya mereka paham betul tentang bagaimana mengembangkan usaha mereka itu. Gitu. Ya, jadi pada dasarnya adalah kolaborasi antar seluruh stakeholder. betul. Jadi kita ini mengincar bentuk kolaborasi dan bagaimana membentuk mindset kepada masyarakat bahwa dalam membentuk usaha tersebut tidak bisa atas niat kita sendiri, itu kita membutuhkan kerjasama orang lainnya, kita butuh kerjasama tim dan lain sebagainya, dan kerjasama inilah yang dibentuk oleh tim TPAKD ini melalui proses inkubasi UMKM yang ada. Oke, baik Pak. Terus Pak, gimana pesannya untuk pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kota Makassar? Ya, kami dari tim OJK berharap bahwa dengan adanya program-program ini dan kita berharap agar kedepannya pelaku-pelaku UMKM dan koperasi dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam program TPAKD ini. Karena di program TPAKD ini kita menyediakan wadah, istilahnya wadah bagi pelaku-pelaku jasa keuangan untuk membiayai dan mensupport para pelaku UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi dan mengembangkan usaha mereka lebih lanjut ke depannya. Baik Pak, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi manfaat yang besar bagi perkembangan koperasi dan UMKM. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mari. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami akan bertanya terkait dengan beberapa hal, utamanya bagaimana peran-peran BRI dalam terhadap pelaku UMKM. Oke. Pertanyaan pertama Pak, yaitu bagaimana konsep pembinaan bagi pelaku UMKM oleh BRI? Oh iya, jadi kalau untuk BRI saat ini kita mengkelompokkan pelaku UMKM itu ke dalam dua. Pertama itu kelompok pelaku UMKM perorangan, dan yang kedua kelompok pelaku UMKM yang tergabung di dalam klaster. Nah, dan untuk kelompok yang sudah terbentuk ini, kami berikan bantuan pelatihan maupun bantuan dalam bentuk sarpras untuk tentunya meningkatkan produksi mereka. Jadi betul-betul BRI konsen ya Pak terhadap pengembangan. Ya tentu dong. Yang kedua Pak, menurut Bapak nih bagaimana kunci keberhasilan UMKM dalam mengembangkan usahanya maupun memperluas akses usahanya? Kalau menurut hemat saya sebagai pembina UMKM yang kurang lebih 3 tahun ini bergaul dengan teman-teman UMKM, yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM hari ini yaitu mereka harus bertransformasi ke dalam produk digital. Itu yang paling penting sekarang, karena ketika mereka bertransaksi dengan produk digital, otomatis aksesnya akan lebih luas lagi. Mereka yang tadinya bisa jualannya cuma offline, itu mereka udah produknya bisa dikenal bukan hanya di level Makassar tapi juga sampai ke level nasional ataupun internasional seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Didin, sama-sama.